Selamat pagi, berikut ini adalah sebuah video tutorial yaitu bagaimana caranya memasang pintu plastik ini di kamar mandi. Nah, pintu ini nanti akan kita pasang di kamar mandi dan kita akan membuat sebuah trik sederhana yaitu bagaimana supaya pintu ini bisa bertahan lama atau awet terhadap benturan. Ini dia pintunya ya teman-teman. Ini terbuat dari plastik. Dan pintu ini nantinya akan kita pasang di sini. Nah, ini dia punya frame atau dia punya kusen sudah ada ya. Ini dia punya kusen ini sudah terbuat dari kayu ulin dan kita tidak perlu lagi menggunakan kusen yang tersedia ini atau kusen bawaannya nih atau frame-nya ini yang berwarna putih ini teman-teman. Ini nanti akan kita lepas dan kita tidak gunakan. Jadi yang akan kita manfaatkan cuma dia punya daun pintu ini nanti teman-teman. Oke teman-teman, kita buka dulu dia punya bungkusan ini ya, dia punya plastik ini. Kemudian nanti kita akan perlakukan pintu ini sedemikian rupa supaya dia bisa bertahan lama. Ada trik-trik tertentu yang akan kita gunakan nanti untuk supaya pintu ini bisa menjadi awet dan dijamin tahan terhadap benturan. Oke teman-teman, kita lepas dia punya frame ini karena yang akan kita manfaatkan cuma dia punya daun pintu ini teman-teman, karena dia punya frame tadi sudah tersedia di pintunya yaitu yang terbuat dari kayu ulin yang lebih awet atau lebih tahan. Oke teman-teman, inilah spare part pelengkapnya. Kita akan coba periksa apakah semuanya lengkap atau tidak. Ini dia punya engsel teman-teman. Nah, engsel ini sebaiknya kita ganti ya, jangan menggunakan yang ini karena ini kan hanya terbuat dari plastik. Ini sangat rapuh dan mudah sekali patah jika terkena benturan. Sebaiknya kita gunakan engsel yang terbuat dari logam supaya dia tahan lama. Nah, ini kan nanti kita tempelkan di sini ya, teman-teman. Dia punya engsel ini nanti kita tempelkan di sini lalu kita kencangkan atau kita kuatkan dengan menggunakan baut sekrup. Nah, ini contohnya, ini contoh sekrupnya. Ini nanti akan masuk ke sini ke tiap-tiap lubang ini dan dia hanya berpegang pada ini teman-teman. Ini kan sangat tipis ini. Sangat tipis dan mudah sekali rontok. Nah, bagaimana caranya? Oke, teman-teman silahkan simak di video berikut ini. Pertama, kita buka dulu ya dia punya les bawah ini. Kita lepas dulu dia punya les bawah ini. Kita cabut pelan-pelan karena ini menggunakan lem ya. Kita lepas. Oke, setelah terlepas kita ambil sepotong kayu kira-kira panjangnya sekitar 30 cm seperti ini teman-teman. Lalu kita rawat, kita bentuk sedemikian rupa supaya dia nanti bisa kita masukkan ke dalam sel-sel yang ada di lembaran daun pintu ini teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu ini kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan seperti ini. Sudah masuk ya. Ini kira-kira ujungnya sampai sini. Dan jika masih belum cocok, kita bisa mendorongnya agak ke dalam lagi supaya dia bisa tepat berada di engsel yang akan kita pasang nantinya. Oke, setelah dia berada di posisinya, barulah kita bisa memasang engsel ini teman-teman. Kita tandai ya dulu. Nah, kira-kira di sini dia punya engsel ini. Kita rawat sedikit, kita buang dia punya tonjolan ini supaya engselnya ini bisa menempel dengan sempurna pada daun pintu ini teman-teman. Ini cukup tipis ya. Kita cukup merawatnya dengan menggunakan pisau cutter. Kita lepas dia punya les seperti ini, kita buang sedikit. Disinilah tempat kita meletakkan dia punya engsel ini. Nah, kira-kira dia seperti ini nanti teman-teman. Kemudian setelah itu baru kita pasang dia punya sekrup seperti ini. Nah, sekrup ini kan nanti dia langsung nembus ke kayu yang kita masukkan tadi. Jadi kayu itulah sebagai dia punya pengunci dari sebelah dalam. Kalau tidak ada kayu itu, kemungkinan ini tidak akan bertahan lama. Oke, jika yang sebelah sudah, sekarang kita buat yang di sebelahnya lagi, yang sebelah atas. Seperti biasa kita lepas dulu dia punya les bawah ini, kemudian kita selipkan potongan kayu seperti ini teman-teman. Kira-kira sepanjang 30 cm. Lalu kita masukkan ke dalam.
kita dorong untuk kita letakkan dia punya engsel seperti ini teman-teman. Nah, jadikan engsel ini sudah berpegang sangat kuat pada kayu yang di sebelah dalam tadi. Dia nanti tidak akan mudah rontok walaupun dia mendapatkan tekanan atau benturan. Kemudian teman-teman ya, kita jangan lupa kita lem kembali dia punya les yang kita lepas ini. Kita lem kembali supaya dia kuat. Demikian juga yang di sebelahnya kita kembalikan ke posisinya dengan menggunakan bantuan lem. Nah, setelah itu barulah kita bisa memasang pintu ini ke tempatnya. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita akan memasang pintu ini ke tempatnya. Nah, ini kan kita tidak gunakan dia punya kusen bawaan tadi, kita langsung tempelkan ke kusen yang sudah tersedia ini atau kayu ulin yang sudah tersedia ini. Oke teman-teman, saya potong videonya ya karena terlalu panjang. Sekarang kita akan memasang dia punya aksesoris atau dia punya handle teman-teman, atau gagang pintunya seperti ini. Nah, kita pasang ini dengan menggunakan bantuan lem ya. Lem ini kita pasang di sini nanti supaya dia lebih kuat atau lebih awet tahan terhadap benturan. Oke, mula-mula kita pasang dulu dia punya fondasi bracket ini ya teman-teman. Ini sebagai fondasi dia punya handle. Kita pasang menggunakan lem supaya dia tidak bergerak ketika digunakan nantinya. Kemudian kita pasang juga yang di baliknya atau yang di sebelah dalam. Kemudian setelah itu nanti barulah kita bisa memasang dia punya handle atau gagang pintu ini teman-teman. Oke, setelah saya percepat beginilah hasil akhirnya teman-temannya. Ini sudah selesai dan pintu ini sudah berada di posisinya dan bisa berfungsi dengan baik teman-teman. Ini kita lihat dia punya letak sangat presisi pada posisi kusen ini teman-teman, tidak ada celah ya. Kemudian nanti akan kita percantik lagi pintu ini dengan bantuan les di depan dan di belakangnya. Oke, mantap. Oke teman-teman, beginilah penampakan akhirnya. Nah, ini sudah kering dia punya lem, ini sudah bisa digunakan. Dan pintu ini sudah bekerja dengan sangat baik. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini. Kiranya video ini bisa memberikan manfaat, wawasan, dan juga ilmu pengetahuan bagi kita. Mari dukung terus channel ini agar channel ini bisa terus bersaing, berkembang, memberikan informasi yang terbaik, memberikan informasi yang ada di sekitar kita. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap.